akan menjelaskan struktur komunikasi dan data di Universitas Amikom Purwokerto dengan menggunakan sistem paket Research Student. Nah, untuk di Universitas Amikom sendiri, kami memiliki gedung 1 sebagai gedung yang baru untuk Fakultas Bisnis dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu gedung 2 itu berfokus pada Fakultas Ilmu Komputer. Nah, untuk server yang kita menggunakan server 1, server yang seperti ini. Nah, kita juga menggunakan per router sebagai penghubung di gedung yang paling baru, gedung baru, dan di gedung 2. Untuk servernya kita berada di gedung 2. Dari server kita mengedit seperti ini IP configuration-nya. Lalu subnet masknya seperti ini, default gateway-nya seperti ini, dan DNS servernya seperti ini. Untuk konfigurasi fast Ethernet kita di on kan, lalu di static, dan ini juga di static juga di IPv6 configuration-nya. Oke, kita pindah ke router. Untuk routernya kita menggunakan router yang 1941 yang seperti ini. Nah, router ini kita kalau sudah langsung diklik saja. Di bagian konfigurasi kita menggunakan gigabit Ethernet. Lalu di port statusnya di on kan. Lalu kita masukin IP address seperti ini dan subnet seperti ini. Di gigabit Ethernet 1 juga kita di on kan, lalu masukkan seperti ini. Oke, sehabis itu kita juga menggunakan coding supaya router terhubung dengan switch ke gedung 1 atau gedung baru dan gedung 2. Nah, untuk codingannya kita menggunakan seperti ini. Router enable router configure terminal dan enter configuration commands one per line and with lalu router config interface gigabit ethernet 00 router configuration if dan ditutup dengan pagar. Oke, setelah itu untuk server ke routernya kita menggunakan kabel yang copper crossover. Lalu untuk router dari routernya kita menggunakan ke switch di gedung 2 dan di gedung 1 atau gedung baru kita menggunakan copper straight through. Lalu di switch ini tidak kita ubah-ubah, lalu kita pindah ke switch 4 ini ya. Jadi untuk tiap gedung kita menggunakan switch per switch. Lalu dari switch di gedung, misal kita di gedung 2, sebenarnya kita bisa menggunakan hub, cuman kita menggunakan switch. Lalu di switch ini kita masih memilih switch yang biasa aja, yang seperti ini, yang di pertama. Lalu di bagian switch dari switch ke switch kita menggunakan copper crossover supaya bisa menyambung. Lalu di tiap switch ini, misal kita ke lab 3, lalu ada komputer-komputer sebagainya, kita menggunakan konfigurasi ini menggunakan IP konfigurasi dari static lalu ke
awal-awal kita DHCP, lalu kita klik static, lalu ke DHCP lagi, maka DHCP request successful. Nah, kita itu ini juga seperti itu diulang beberapa kali. Untuk di labnya kita ada, ini untuk contoh saja, beberapa dua komputer seperti itu. Lalu untuk gedung 1 kita dari router yang terdapat di gedung 2 lalu pindah ke switchnya juga menggunakan switch yang biasa saja. Di switch ini kita memindahkan ke switch per ruangan. Sebenarnya kita bisa pakai hub, cuman kita menggunakan switch. Dari switch ke switch itu kita menggunakan copper crossover juga. Lalu di gedung paling baru ini kita ada di komputernya berada di ruang IT dan lab 1 dan lab 2. Hanya segitu saja. Di sini juga kita langsung dari static ke DHCP lagi, otomatis akan mengisi IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Lalu kita juga menggunakan komputer 2 di sini untuk sebagai contoh. Jadi di ruang IP, di lab 1 dan di lab 2. Jadi di gedung baru hanya 3 ruangan yang terdapat komputer yang menyambung di server di gedung 2. Oke, setelah selesai semua kita akan mencoba ping dari sini, maka akan successful. Oke, kita ulang lagi dari sini ke sini, successful. Dari sini lalu ke sini akan successful juga. Oke, itulah dari Universitas Amikom sendiri menggunakan gedung server 1 tapi berada di gedung yang lama, yaitu gedung 2 itu sendiri. Itu adalah Universitas Amikom. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.